Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan, menyapa lagi jemaat Tuhan di pagi hari ini, di hari yang baru ini. Jemaat Tuhan, di pagi hari saya sengaja memakai polo t-shirt dan di sebelah kanan saya ada logo Gereja Kristen Nazaret, Church of the Nazarene. Lalu kemudian di sebelah kiri saya ada logo SKTI, Sekolah Kristen Tunas Indonesia, dan di antaranya ada tulisan GKNF punya SKTI. Tujuan saya adalah mengajak Bapak Ibu dan Saudara semua untuk mengingat SKTI, mendoakan SKTI, mendukung SKTI dengan membawanya dalam doa, dengan membantu mempromosikannya atau juga memasukkan putra dan putri Bapak Ibu di SKTI. Karena GKNF punya SKTI, SKTI punya GKNF, GKNF adalah kita, berarti kita punya SKTI. Puji nama Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan melanjutkan renungan seri kita, dan kita hari ini sampai di Kisah Rasul pasal yang kedua. Izinkan saya membaca 4 ayat pertama di pasal yang kedua yang berbunyi seperti ini. Ketika tiba hari Pentakostas, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul pasal 2 adalah kunci dari Kisah Para Rasul dari pasal awal sampai dengan pasal yang terakhir. Bisa dikatakan pasal 2 adalah sebuah engsel di mana peristiwa kisah yang terjadi di pasal 3, pasal 4 dan seterusnya itu hanya bisa terjadi kalau pasal 2 ini ada. Sebaliknya, berbagai macam kisah yang menarik, yang istimewa, yang dahsyat di pasal-pasal setelahnya itu tidak akan mungkin terjadi kalau misalnya tidak ada pasal 2. Kenapa? Karena pasal 2 berbicara tentang peristiwa besar, peristiwa yang agung, yaitu peristiwa dicurahkannya Roh Kudus atau yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta. Sebenarnya Pentakosta adalah perayaan yang sudah dilakukan selama ribuan tahun oleh bangsa Israel. Mereka punya perayaan Pentakosta. Di masa Perjanjian Lama, Pentakosta adalah perayaan terbesar nomor 2 setelah Paskah. Jika Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan, menjadi peristiwa selebrasi yang besar. Lalu kemudian peristiwa yang kedua adalah ketika mereka mulai mendiami tempat yang permanen di tanah perjanjian, tanah Kanaan mulai menabur dan menuai. Ketika mereka mulai menuai, disitulah mereka bersukacita. Hari raya sukacita karena ada hasil, ada panen, ada berkat yang mereka nikmati. Setelah orang-orang membawa hasil panennya sebagian sebagai persembahan hulu hasil ke rumah Tuhan, mereka kemudian berpesta, bersukacita. Tentu saja Pentakosta dimaknai dengan nyanyian, dengan tarian, dengan makan-makan, dengan berkumpul bersama dengan keluarga. Yang menarik, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di momentum sukacita itu, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar perayaan, yaitu turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus di antara orang percaya. Sehingga Pentakosta di dalam Perjanjian Baru punya makna yang lebih dalam, yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada sekedar perayaan dan tradisi kebangsaan atau keagamaan. Bukan sekedar perayaan fisikal atau jasmani, tetapi perayaan rohani. Bukan sekedar merayakan panen gandum, panen jelai, dan berbagai macam hasil yang lain, tetapi Pentakosta di dalam Perjanjian Baru menandai panen jiwa yang Tuhan sudah utus, sampaikan di dalam pasal 1 ayat yang ke-8. Roh Kudus ketika hadir, Roh Kudus ketika dicurahkan, memberikan makna baru kepada sesuatu. Pentakosta karena ada Roh Kudus maka maknanya menjadi baru. Nilainya menjadi baru, nuansanya menjadi baru. Keyakinan saya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Roh Kudus hadir, maka sesuatu akan menjadi baru. Karena Roh Kudus adalah Roh pembaharu. Demikian juga kehidupan Bapak Ibu, ketika ada Roh Kudus di sana,
tentu akan punya makna baru, nilai baru, value baru di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan ketika ada Roh Kudus di dalam hidup kita merasa tidak bermakna, tidak berharga, tidak bernilai. Itu bukan pikiran dari Roh Kudus, karena Roh Kudus hadir akan memberikan nilai dalam kehidupan seseorang. Puji Tuhan untuk Roh Kudus yang dianugerahkan bagi orang percaya. Mari kita jalani hari ini dengan sukacita, semangat, karena hidup kita bernilai ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan baik, bahkan firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah kami bertumbuh, dikuatkan oleh-Nya. Berkati jemaat Tuhan dalam sepanjang aktivitas hari ini. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.